Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya Lukas Yombi. Pada saat ini kita asinkronus ya, karena ada kerjaan lain sesuai dengan peredaran dari wakil rektor bahwa hari ini ada kita rapat kebetulan. Nah, di sini kita akan kemarin kita belajar ya, namanya proposition. Saya coba remind sedikit proposition yang minggu lalu kita pelajarin, yaitu ya yang ini ya. Jadi eh, apa ini ya proposition P dan Q. Jadi kalau T itu true ya, true dengan P, Q-nya true itu udah true ya. Sedangkan kalau dia P T dan Q-nya F berarti F. Jadi diingat kalau dia umpamanya P dan Q, kalau dia P-nya itu adalah salah satu yang salah itu ya false, itu jadi false. Cukup jelas ya. Nah, kalau dia tiga variabel, ya, PKR, tadi sudah cukup jelas. Jadi kalau di T, ya selainnya itu salah semua. Cara ingatnya gitu ya. Kalau N gitu. Jadi kalau satu itu kalau ada yang salah, berarti salah semua gitu ya. Nah, demikian juga kalau dia OR. Gitu. Saya cuma ingatkan sedikit. Rumusnya aja ya. Jadi, nah rumusnya kalau ini tadi kan apa namanya eh, V ya, V ya. Jadi T dan T, kalau salah satu ada yang kalau ada selama dia ada T-nya dan-nya atau gitu ya, itu pasti T, itu benar ya. Jadi kalau F itu berarti F semua. Nah, demikian juga kebalikan daripada dan ya. Dan tadi kalau umpamanya salah satu ada yang F yang false, itu berarti false. Tapi kalau umpamanya salah satu ada yang T di OR itu pasti T, true. Gitu ya. Itu udah cukup jelas ya. Saya cuma mengembalikan supaya teman-teman itu bisa bisa memahami sedikit seri main dulu. Nah, sekarang kita akan kembali kepada kuliah kita hari ini, yaitu ini ya. Jadi hari ini kita mulai kuliah kita itu adalah tentang if dan then. Nah, if dan then itu kemarin sudah jelasin ya. Ini ada pertemuan ketiga. Nah, sekarang pertemuan sekarang adalah tentang if dan then ini. Jadi jika dan kemudian apa, gitu ya. Ada kondisional di sini sebenarnya, ada yang bersifat kondisional, yaitu bersyarat. Dan simpolnya itu adalah tanda panah gini ya, tanda panah, yaitu ada dua proposisi P dan Q. Jadi P dan Q, P simbol gitu ya, simbol panah baru Q. Itu namanya if dan then, jika maka gitu ya. Ini juga nanti ya ketika berguna sekali ketika kita melakukan logika matematika ya, logika matematika apa yang harus kita gunakan nantinya dalam perhitungan ini gitu. Contohnya the truth value conditional if dan then gitu ya. Jika apa, maka apa gitu ya. Nah, bentuk dari alternatif lainnya, pricingnya secara kondisional juga disebut dengan jika apa, maka apa juga gitu ya. Dan juga di sini ada urutannya sebenarnya conditional if dan then itu ada converse, kebalikan, atau ada inverse gitu ya. Ada disebut dengan kontrapositif. Jadi ada tiga hal yang harus kita pelajari di sini if dan then-nya, yaitu ada converse, ada inverse, dan ada kontrapositif gitu ya. Nah, ini adalah simbolnya yang kita lihat di sini if P dan Q gitu ya. If P dan Q. Nah, kalau P itu adalah sebab akibat gitu ya. Sebab ini sebab gini, maka akibatnya apa gitu. Jadi mudah untuk bisa melihat gitu ya. Sebabnya apa, maka akibatnya apa. Dan juga disebut dengan hipotesis. Hipotesisnya begini, maka kesimpulannya apa? Jadi kalau kita mungkin mau bikin suatu penelitian, ini jadi kita bisa melakukan gitu ya. Jika melakukan, jadi umpamanya jika meningkatkan kinerja, maka mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi bisa juga gitu. Jadi kita dalam penelitian ini kita lihat penelitiannya, hipotesisnya dulu gitu ya. Apakah sesuai nggak penelitian? Nah, itu disebut dengan if dan then. Atau bisa juga antecedent dan juga konsekuensinya gitu ya. Konsekuensi antecedennya, konsekuensinya apa? Jika
apa akibatnya apa, sehingga konsekuensinya apa. Konsekuensinya mungkin terhadap biaya, terhadap waktu, terhadap jadwal, bisa juga gitu ya. Nah, itu bisa melakukan kayak gitu. Jadi, if P dan Q, jadi P ada menuju Q, jika P, maka Q. Jadi, P berimplikasi dengan Q, gitu ya. Mudah ya memahaminya ya, untuk bisa melakukan ini. Jadi contohnya gini, jika saya terpilih jadi gubernur, gitu ya, maka upah minimum regional akan naik. Apa bisa nggak gitu ya? Kan gitu ya. Ini kan kalau if-nya itu benar, kalau if-nya apa, maka upah regional akan naik. Jika hujan turun deras, maka daerah perumahan saya akan banjir. Bisa nggak kayak gitu? Bisa juga, bisa benar dan bisa benar juga gitu ya. Jika kamu belajar dengan giat, maka kamu akan mendapatkan nilai baik. Jadi ada kemungkinan gitu ya. Jika A, maka B. Jika dia meningkat kinerjanya, maka perusahaannya akan untung kan gitu umpamanya. Jika X sama dengan jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, maka kalau ditambahkan X tambah Y sama dengan 5, itu cara matematikanya gitu ya. Jadi itu contohnya lagi. Nanti kita kasih contoh lain lagi apa aja gitu ya. Juga disebut dengan klaim. Itu ya klaim. Jika saya terpilih menjadi gubernur, maka upah regional akan naik. Nah ini kan kalau gitu ya. Jika kalau dia nggak terpilih ya, apakah upah regional akan naik gitu kan? Jadi sekarang ini mungkin banyak itu pemilihan-pemilihan presiden ya, akan nanti akan melakukan janji-janji atau anggota DPR atau segala macam dengan secara politik. Dia harus melakukan. Jika saya terpilih menjadi A, maka ini akan begini gitu ya. Seperti dulu Presiden Amerika gitu ya, Joe Biden, nah, mau naik jadi presiden, dia akan bilang, jika saya jadi presiden, gitu ya, maka suku bunga akan saya turunkan, gitu ya, kan gitu semuanya. Orang kan tertarik itu dengan janji-janjinya, gitu ya. Setelah dia presiden, apakah suku bunganya diturunkan atau tidak? Tapi minimal dia punya apa namanya, eh, punya statement gitu ya. Jadi orang ini nggak ada yang salah dia melakukan statement itu karena kalau dia terpilih, kalau nggak terpilih ya nggak ada salah dia. Tapi kalau memang dia terpilih, maka yang itunya akan menjadi apa namanya, janji-janjinya itu harus ditagih, ditagih sama orang lain. Itu kalau dia terpilih gitu ya, jadi seseorang gitu ya. Jadi seorang-seorang apa namanya, seorang-seorang pemuka itu, pemimpin-pemimpin itu melakukan kampanye gitu ya, dia harus melakukan janji-janjinya. Dia akan bilang, tapi dia kan hitung juga sih sebenarnya. Tapi bukan berarti dia asal ngomong gitu ya. Dia menentukan data segala macam, data-datanya apa aja, dan nanti dari data-data itu dia yakin bahwa apa yang kita lakukan itu dia akan bisa gitu ya. Dia akan bisa meyakinkan orang. Jadi cara orang itu bisa meyakinkan. Itu adalah salah satu cara dengan melakukan if dan then tadi ya. Demikian. Itu disebut dengan P gitu ya. Dan ini adalah disebut dengan key gitu ya. Jadi ini P, jika P maka key gitu ya. Jadi kalau P benar, key benar, berarti klaimnya adalah benar kan gitu. Jadi kalau dia benar ya benar, dia pasti benar. Tapi kalau maunya P-nya benar, Q-nya salah, maka klaimnya jadi salah gitu ya. Jadi kalau ternyata dia udah terpilih, tapi dia salah, gitu. Dia dianggap dia ingkar janji, gitu. Jadi dianggap klaimnya itu salah, gitu ya. Jadi orang mengklaim itu juga harus berdasarkan data yang dia miliki untuk bisa mendapatkan apa yang harus dia klaim itu apa. Jadi makanya itu nggak bisa sembarangan, gitu ya, untuk mendapatkan makanya itu. Dia harus mendapatkan data-data yang harus diinginkan, gitu. Tapi kalau umpamanya P-nya salah, Q-nya salah, jadi klaimnya juga bisa benar. Nah, itu adalah rumusnya ya. Jadi kalau umpamanya P dan P-nya benar, itu adalah klaimnya benar. Tapi kalau P-nya benar, Q-nya salah, itu jadi klaimnya salah. Tapi kalau P-nya salah, Q-nya benar, gitu, itu nggak ada masalah. Contohnya gini, si Joe Biden gitu ya. Joe Biden jadi presiden gitu ya. Atau Trump lah. Trump itu jadi presiden waktu itu. Jika saya terpilih jadi presiden, pajak akan saya turunkan, umpamanya kan gitu kan. Tapi dia nggak terpilih saya presiden, pajak turun pun bisa juga gitu kan, nggak ada masalah. Gitu. Tapi klaimnya benar, bisa terjadi gitu kan. Bisa terjadi pajak memang diturunkan pada saat sekarang. Apakah itu
dia tidak terpilih presiden, ya terpilih tapi pajaknya tetap aja turun. Nah, itu berarti klaimnya benar. Gitu contohnya gitu ya. Nah, tapi kalau kedua-dua salah, gitu ya, klaimnya itu bisa salah. Nah, ini hati-hati ini ya. Jadi kita memang logika matematikanya ini harus hati-hati. Jika saya terpilih dan kemudian tidak terpilih, tapi juga apa namanya upah minimum tidak sesuai, ya klaimnya benar, gitu ya. Jadi ini harus hati-hati kita untuk bisa melakukan apa namanya itu justifikasi if dan then ini jebakannya banyak gitu ya. Jadi kalau salah-salah dua-duanya salah itu harusnya benar gitu ya. Tapi kalau salah satu B-nya benar itu klaimnya bisa salah gitu ya. Tapi kalau umpamanya apa namanya kalau key-nya benar gitu ya, itu adalah benar. Gitu ya, sudah cukup jelas sampai sini ya. Nah, itu juga melibatkan dua proposisi atau lebih, yaitu proposisi P dan Q. P yaitu menuju ke Q gitu ya, Max then gitu ya. Proposisi PQR yaitu juga P menuju ke Q menuju ke R. Nah, kalau dia mamanya ini rumusnya ya. Jadi kalau DP-nya benar, Q-nya benar, maka itu adalah benar. Tapi kalau ini P-nya benar, Q-nya salah, itu jadi salah, itu klaimnya salah. Tapi kalau dia P-nya salah, Q-nya benar, maka dia benar. Jika P-nya salah, gitu ya, ini salah, itu benar, gitu ya. Sudah cukup jelas ya. Jadi apa namanya untuk usaha if dan then ini kita jangan melihat logika ini, tapi lihat bahasanya gitu ya. Kalau dia salah dengan salah, itu akhirnya klaimnya sama dengan benar gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Tapi kalau dia mau F-nya salah, ini makanya itu nggak ada ngaruh gitu. Kalau dia benar, ya pasti benar dia, nggak ada masalah gitu ya. Jadi bentuk standar dari if dan P itu kemudian adalah key. Ada bentuk-bentulan yang memiliki makna yang sama dengan bentuk standar, yaitu apa? Contohnya demikian ya, if P dan key kondisional. Itu adalah necessary atau ada juga istilahnya sufficient atau cukup. Nah, sufficient itu P adalah sufficient for key gitu ya. P cukup dengan for key. Dan key is necessary for key, for P. Jadi si key itu juga perlu pada key. Contohnya gini, antara dua orang ya, antara dua orang wanita maupun pria gitu ya. Jadi dibilang ini si perempuan, ini P-nya adalah perempuan dan Q adalah ini P-nya adalah laki-laki ya, P adalah pria, Q adalah wanita. P pria itu ya dibilang cukup gitu ya, cukup sesuai dengan si perempuan. Siki, contohnya kalau bahasa kita balikkan gitu ya, Siki itu adalah cukup. Jadi maka Ki perlu perempuan, perlu laki-laki gitu ya, perlu laki-laki gitu ya. Karena si P itu membutuhkan si Ki. Jadi si siapa? Si Ki juga membutuhkan si P gitu ya. Yang karena si P itu perlu, P-nya itu perlu karena laki-laki perlu perempuan, maka perempuan itu juga apa jadi kalau P itu adalah cukup ada ini sufficient ya. P adalah sufficient untuk Q sama Q, maka Q perlu gitu ya. Perlu P jadi gitu. Atau P will lead to Q jadi ya. Jadi akan P itu akan membimbing Q gitu ya. Atau Q jika P jadi istilah lain atau P adalah implikasi daripada Q. Dan juga key adalah apapun, whenever gitu ya, kapanpun itu adalah P, kapanpun dimanapun itu adalah selalu bersamaan gitu ya. Dan itu seperti Julia dan Juliet, Julia dan apa Romeo dan Juliet gitu contohnya. Jadi P is sufficient for key gitu ya. Jadi P itu bisa juga cukup ya. Kalau sufficient tadi artinya adalah cukup kalau di sini ya, sufficient itu cukup ya. P is sufficient for key. Jadi jika kamu ada di Bandung, gitu ya, maka kamu ada di Jawa Barat. Benar nggak? Benar kan? Karena ya, Bandung itu bagian dari Jawa Barat. Ketika berada di Bandung, itu sangat sufficient, cukup berada di Jawa Barat. Benar apa tidak? Kan itu sama gitu ya. Polanya itu kayak gitu. Jika berada di Bandung, ya cukup apa yang ada di Jawa Barat kan gitu.
Juga bisa key adalah perlu dengan P, jika key perlu dengan key, gitu ya. Jika kamu if you are living, gitu ya, jika kamu hidup maka kamu akan bernapas. Bernapas perlu untuk perlu untuk kehidupan. Jadi bisa dibalik kayak gitu, bisa sama dengan gitu ya. Jadi jika kamu kepingin hidup, ya kamu harus bisa bernapas. Jadi orang yang hidup itu butuh napas gitu ya. Jadi orang bernapas itu perlu apa? Eh, perlu untuk hidup. Makan perlu nggak untuk? Jadi kan bisa dibalik itu enggak. Makan untuk hidup, hidup untuk makan apa enggak gitu ya. Nah ini perlu pertanyaan juga gitu ya. P will lead to Q. Jadi jika ada hujan deras gitu ya, maka area itu akan banjir gitu kan. Jika hujan deras bisa mengakibatkan banjir, will lead to banjir. Ya dua-duanya bisa benar kan, bisa kejadian demikian. Jadi kira-kira gitu. Dalam urutan proposisi dapat mengubah arti, gitu ya. Dalam konjungsi and dan disjungsi or, urusan proposisi tidak menentukan. P, gitu ya, dan ki dan ki sama dengan ki dan p. Demikian pula dengan p or ki or p. Jadi urutan kondisional itu adalah if titik-titik dan titik-titik. Itu jadi penting ya urutan kondisional di sini. Jadi kondisional di sini maksudnya adalah P menuju ke Q. Jadi if P maka then Q. Ya. Jika engkau tertidur maka kau sedang bernapas. Jadi orang yang bertidur juga orang yang sedang bernapas juga gitu. Jadi sama artinya. Jadi bisa juga dalam hal kondisional di sini ya. Ada juga di converse gitu ya, dibalik gitu ya. Ki dan ki, jika ki maka then pi. Jika kau bernapas, jadi dibalik ini ya. Ini jadi ki tadi, ini jadi p. Ini apa namanya? If you are breathing, gitu ya. Jika kamu bernapas, maka kamu bertidur. Bisa juga dibalikan gitu ya. Atau di inverse dinegatifkan gitu ya. Dinegatifkan jika if not p, then not ki gitu ya. Jika kau tidak tidur, maka kau tidak bernapas. Atau kontrapositif gitu ya. Kontrapositif itu artinya ki-nya yang di sini jadi negatif ya, dan ki-nya juga negatif. Jadi ini ki, sini kontrapositif, jadi sini pindah ke sini. If not ki, then not pi. Jika kamu tidak bernapas, maka kamu tidak tertidur. Nah, itu kan bisa juga kejadian kayak gitu ya. Itu adalah salah satu contoh untuk if dan then. Nah, demikian apa namanya judulnya gitu ya. Jadi kalau umpamanya F, T, T, jadi kondisional itu adalah rumusnya ini ya. P dan Q, jadi F dengan F berarti dia T, gitu ya. Tapi kalau converse, itu converse itu adalah tadi berubah gitu ya, berubah P dan Q. Jadi kalau true, kalau umpamanya false dengan false dua-duanya, ya dia benar. Tapi kalau umpamanya ini tadi false jadi true-true, jadi true juga gitu ya. Tapi kalau ini adalah kontraproduktif, jadi true juga. Demikian juga untuk kalau dia P-nya F dan Q-nya T, gitu ya, jadi ini berubah. Jadi kalau kondisional, ini ketika kondisional jika dia F dan T ini jadi true gitu ya. Tapi kalau di converse, converse kan dia jadi ini true, true lawan F, jadi ini false. Jadi sesuai dengan tadinya. Jadi kalau ini apa namanya dibalik lagi, ini jadi apa true, ini false gitu ya. Ini jadi false. Gitu ya. Demikian juga ini jadi apa di true gitu ya. Nah, demikian juga kalau dia TF FT gitu ya, titik kondisional, kalau dia T gitu ya, dengan F itu F. Jadi kalau dia key dengan menuju key dengan T, jadi minus key dengan T kepada minus key sama dengan T. Dan minus key ke menuju minus P sama dengan F. Nah, minus T ke minus T sama dengan F dan F T sama dengan F. Nah, ini dia ya. Jadi apa namanya? Salah satu rumus yang kalian bisa harus ingat di sini ya. Jadi jangan lihat logikanya apa cara berpikir, tapi lihat bahasanya ini harus rumus yang harus diingat gitu ya. Saya ngambil contoh di sini ya. Saya ngambil dari kutip dari apa eh, dari YouTube ya. Mungkin
bisa didengar gitu ya, pelajarin gimana apakah mitos atau tidak gitu ya. Satu hal saya ambil dari sini. Coba diulang pelan-pelan gimana? Perokok wajib minum soda susu ketika sesak. Benar atau tidak. Jadi kan ini kan bisa fakta dan tidak gitu ya. Jadi antara dua-duanya kita bisa pelajarin gitu ya. Apakah rokok itu masukan apa tidak. Nah ini saya ngambil dari apa? Rokok ya masuk ke paru asap ya, kecuali lu telan ke lambung terus sesek paru sesek terus minum soda, nggak sekalian soda api biar kobong. Mitos ya, kalau sesak napas ya kamu berhenti ngerokok dulu coy ya gitu kan. Aku tahu kamu sesak tuh nganggapnya minum soda biar asam lambung keluar sendawa, itu kalau ke lambung. Ini mulut ada 2 jalur nih setelah dari mulut, yaitu kerongkongan sama tenggorokan. Kerongkongan tuh ke lambung, tenggorokan tuh ke paru. Kalau lu minum soda susu tuh ke lambung, sementara asap rata-rata diisep lewat hidung masuknya ke paru. Terus lu mau cuci paru lu pakai soda, kena pneumonia aspirasi coy. Kalau sesek ya berhenti ngerokok. Yang lain, nomor 2. Jadi gitu ya, jika kamu merokok, apa kamu itu, nah itu bisa dilihat true atau nah itu. Bergeser ke dok. Sering gitu udah maksudnya. Offside. Jadi sebenarnya membunyikan sendi jari itu apakah langsung menyebabkan dislokasi sendi? Ya, kalau lu membunyikan jarinya gini, ya, itu dislokasi sendi, gitu. Bisa. Jadi gini, sebenarnya membunyikan jari sendi itu kegiatan tidak berguna, kayak tadi yang gue lakuin. Tapi kayak refleks gitu, kayak suges bahwa jadi aman. Membunyikan jari sendi itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan kayak stretching. Bedanya stretching itu nggak sampai bunyi. Jika kamu melakukan pembunyian sendi secara terus-menerus, itu akan menyebabkan sprain pada ligamen. Sehingga yang terjadi adalah mengganggu aktivitas gerak jari tersebut, tapi nggak sekarang, tapi bertahun-tahun kemudian. Tapi kan saya suges dok, ya makanya disitulah saya bilang, asal nggak berlebihan nggak masalah. Saya kan bukan dokter saklek ya, nggak boleh bunyiin sendi, soalnya masalahnya ada orang yang refleks kayak contoh, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain itu tiba-tiba tuh gini sendiri, kayak gini sendiri. Padahal dia tuh sebenarnya nggak pengen, tapi refleks karena kebiasaan udah berulang. Mencegah kebiasaan itu sulit, ya kan. Memang ada efek buruknya, yaitu malah bisa menyebabkan radang sendi. Tapi kedepannya, kecuali lu membunyikan sendinya secara berlebihan. Nah kalau kiropraktik gimana? Bukan ranah gue buat ngomong, yang ngomong SPOT aja. Next. Penderita asma jangan sering berolahraga. Ini tengah-tengah nih. Kalau olahraga berat, ya bener. Karena kapasitas parunya orang asma itu kan sebenarnya, orang asma itu dia bisa narik nafas, tapi ngeluarinnya susah. Jadi dia mengi semua, karena bronkisnya itu menyempit pada waktu dia mengeluarkan nafas. Sehingga ketika dia olahraga berat, takutnya kambuh, CO2-nya malah nampung di sini semua, namanya hiperinflasi. Makanya benar, orang asma itu olahraganya harus disesuaikan dengan dokternya. Kalau asmanya berat, sering terjadi serangan, dia nggak boleh melakukan olahraga yang berat. Itu benar, jadi bukan mitos, tapi fakta. Tapi kalau dia asmanya masih dalam batas tolerir, ya dia harus bisa olahraga yang berat tapi dalam terkontrol. Sama aja halnya kalau misalkan ada orang penyakit jantung kayak elektrik jantung, aritmia, itu pun olahraganya nggak boleh terlalu berat karena bisa menyebabkan serangan. Jadi ini fakta. Rumah sakit sarang virus. Wah iya bener, rumah sakit itu fakta adalah tempat paling infeksius. Makanya sering terjadi namanya infeksi nasokomial. Ada yang namanya tuh orang kalau di rumah sakit, kalian pasti tahu di sudut-sudut rumah sakit itu sudutnya nggak boleh tajam. Jadi sudut-sudut rumah sakit kayak tembok dan lantai itu pasti tumpul. Bentuknya kayak elips, lingkaran. Itu supaya mudah dibersihkan. Rumah sakit itu kan tempatnya orang sakit ya. Orang sakit di sana ada banyak virus sehingga virus-virus saling berinteraksi bisa terjadi mutasi. Tapi ada namanya infeksi nasokomial. Jadi kadang ada orang tuh pernah tahu nggak ada orang sakit itu kenapa harus diisolasi? Selain dia nggak boleh nularin orang, dia tuh bisa menurunkan sistem imun tubuh sehingga dia malah ketularan penyakit yang ada di rumah sakit. Contoh yang paling sering itu pneumonia jamur. Jadi sudah dia kena penyakit sistemik imun, tiba-tiba kena paru-parunya berjamur. Itu sebenarnya karena nasokomial. Maka di dalam rumah sakit ada yang namanya PPI atau Pusat Pengendalian Infeksi yang mengecek selalu
kandungan bakteri atau mikroorganisme dan virus yang ada di tempat tersebut. Biasa bahkan tiap hari PPI ini bekerja sama dengan tim rumah sakit biasanya melakukan sterilisasi rumah sakit secara rutin. Kalau enggak, rumah sakit malah akan menjadi sarang virus. Jadi kalau disebut sarang virus, ya dia tempat paling infeksius. Makanya kalau ada orang ke rumah sakit itu harusnya dari dulu pakai masker tanpa harus ada COVID atau enggak, ke rumah sakit itu pakai masker. Dan jangan membawa anak kecil yang rentan terkena penyakit ke rumah sakit. Karena pulang-pulang bisa bawa sakit. Jadi rumah sakit itu bukan tempat wisata. Kenapa jenguk itu dibatasi? Supaya penyembuhan pasien maksimal dan supaya kalian itu nggak membawa virus ke sana dan pulang bawa virus juga. Lucu nanti kalau ketularan. Legit. Pemeriksaan sinar X menyebabkan kanker. Sinar X itu radiologi. Radiologi itu sinar gamma. Supaya kita bisa melihat jaringan foto-foto tulang dalam negatif karena dipantulin. Nah, itu alasan kenapa kalau radiologi itu karena menyemprotkan atau memancarkan kandungan radioaktif itu nggak boleh sering-sering. Terutama yang paling dangerous adalah radiografer. Radiografer adalah orang yang baca radio dan orang-orang yang ahli radiologi yang dia itu operator radiologi itu yang malah paling rentan terkena karena mereka tiap hari terkena paparan cahaya. Maka biasa orang-orang radiografer ini dicek kandungan sinar gamanya berapa. Jadi Itu bukan mitos, tapi tidak langsung kena kanker. Orang-orang kena sinar X, maksudnya kan kalau sinar X ronsen kan nggak mungkin sering-sering. Yang paling rentan tuh operatornya, bukan pasiennya. Operator dan pembacanya. Makanya kan sering lihat orang operator kenapa sih pakai ini? APD, karena dia selalu kena paparan tersebut. Sementara kita kan kena dok, kita kan harus buka baju. Kamu kan kena sekali seumur hidup. Atau 2 kali seumur hidup. Nggak mungkin kamu ronsen tulang tiap hari, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi kan yang orang di sana kan pakai pelindung karena dia tiap hari kena. Tiap hari itu bisa 7 jam. Dan ketika ada lampu merah, itu kan kamu nggak boleh masuk kan, ada lagi aktif. Itu karena berbahaya. Karena memang bisa menyebarkan radiasi dan bisa menyebabkan pertumbuhan sel menjadi aneh. Next. Tidur dengan rambut basah menyebabkan flu. Tidur rambut basah menyebabkan flu itu tidak benar, tetapi menyebabkan penyakit lain. Jamur. Pasti jamur dan menghambat. Jadi tiap hari rambut kita tuh rontok. Tiap hari sel kulit kita tuh rontok. Apalagi sel kulit kepala itu pasti rutin rontok. Jadi ada 2 tuh, ketombe karena jamur, Tinea capitis atau dermatitis seborrhea, alergi, atau karena dia memang kulit kepalanya aja rontok. Kalau kamu rambutnya basah, itu lembab, itu akan memicu pertumbuhan jamur. Jadi keringkan rambutmu sebelum kamu tidur untuk menghindari pertumbuhan mikroorganisme di rambutmu sehingga malah menyebabkan rambutmu malah jadi rusak. Jadi bukan flu tapi rusakan rambut. Jadi bukan flu tapi kerusakan rambut. Tidak sepenuhnya salah tapi bukan flu tapi namanya kerusakan rambut. Coklat atau kacang menyebabkan jerawatan. Sebenarnya itu salah ya, itu alergi. Jerawat itu terjadi dikarenakan kamu itu, jadi gini, ini kan ada sebum ya, minyak, terus ada folikel, mungkin karena kamu kurang bersih mencuci muka, kena polusi, kena debu, sehingga menghambat pertumbuhan, menghambat imun yang terutama folikel, dan akhirnya menjadi sarang subur, menjadi pertumbuhan bakteri, namanya Streptococcus aureus, sehingga di sini nanti ada jerawat-jerawat. Nggak ada kaitan sama makanan, tapi karena wajahmu aja yang kotor. Jangan nyalain makanan kalau wajahmu yang kotor, asu. Loh, ya iyalah. Ini mitos Pak selama ini. Kacang gitu. Itu alergi, coy. Jadi kecuali loh, saya makan kacang gatal-gatal, itu alergi kacang. Saya makan telur gatal-gatal, itu alergi telur. Bukan jerawat, alergi. Alergi itu kayak biduran seluruh tubuh tuh, alergi. Kayak kamu alergi debu terus bersin terus, itu rinitis alergi. Ada orang alergi kacang, ada kayak kucing. Kucing juga alergi kacang beberapa. Terus manusia juga alergi kacang, ada tuh makan kacang langsung asma. Itu alergi. Jadi bedakan antara alergi dengan jerawat. Kalau jerawat itu di akne itu dikarenakan adanya invasi bakteri yang harusnya nggak menginvasi, tapi karena kamu kurang menjaga kebersihan wajah jadinya jerawat. Makanya jerawat itu solusinya bukan dipencet-pencet gitu, udah biarin aja. Biarin aja, jaga kebersihannya, nanti setelah selesai radang baru kamu memberikan antibiotik, baru setelah itu dijaga kebersihannya. Next. Tidur siang mempengaruhi kualitas tidur malam. Ya, itu benar. Tidur siang itu mempengaruhi kualitas tidur malam, benar. Jadi pada dasarnya orang yang tidur siang itu dikarenakan dia kurang
tidur malam. Kalau orang dewasa. Jadi ketika dewasa, tidur kan minimal 7-8 jam. Atau kita mendapatkan fase deep sleep itu selama 1,5-2 jam. Alias 1-2 siklus. Sisanya fase rapid eye movement dan kawan-kawannya. Tapi ketika kita kadang tuh di waktu malam, jaga malam, shift malam, ya kan, kita harus capek nih otaknya karena nggak sempat recovery. Sehingga kita tuh di titik paling kita rendah itu adalah otak kita paling capek itu di siang hari, yaitu jam 1 sampai jam 4. Itu paling capek banget. Sehingga di waktu itu kita diminta untuk rehat, tapi tidak tidur terlalu lama. Tidur siang mau 10 jam itu tidak akan pernah menggantikan tidur 7 jam saat malam. Karena saat malam aktivitas otak itu menurun, terus aktivitas mata menurun, tubuh menurun. Ketika siang kita tuh aktif, tapi otak kita yang capek. Sehingga tidurnya disebut power nap. Tidur siang itu salah satu bagian dari power nap. Sehingga otakmu diberi kesempatan untuk recovery dalam waktu singkat, dan tetap kamu harus tidur malam. Kalau tidur siangmu itu 1 jam, 2 jam, itu power nap yang cukup. 2 jam. Tapi kalau kamu tidur siangnya sampai maghrib, itu yang ada kamu dehidrasi dan lemes. Bukannya kamu seger, tapi malah lemes dan pusing. Maka buat kami yang tidur siang dan bangun-bangun malah pusing, itu dikarenakan kamu dehidrasi dan terjadi perubahan circadian rhythm. Maka kalau tidur siang, maksimal itu 2 jam saja. Kecuali kamu nganggur. Nggak ada kerjaan, tidur aja udah. Makan bawang putih menjauhkan nyamuk. Gaduh. Biar nggak ada mati gitu kan. Makan bawang putih menjauhkan nyamuk. Ini aja Pak, saya Pak. Untuk membersihkan paru minum susu. Ini dua-duanya tuh sama aja anjing. Anjir, tadi pada susu. Brengsek dua-duanya. Nah tadi kan susu soda, kintil. Jadi gini ya, mitos pertama makan bawang putih itu menjauhkan nyamuk. Kalau bawang putihnya tuh lu olesin ke kulit, ya jauhin nyamuk. Bukan dimakan. Bukan dimakan. Lu tau bawang putih kan, itu baunya kan nggak enak ya. Ya kan, bawang putih itu baunya kayak gitu kan. Ya kan, kayak minyak kayu putih, eukaliptus. Kalau bawang putihnya lu oles ke tubuh, nyamuk nggak akan suka lu. Kalau makan itu masuknya ke lambung. Lalu diolah dan bawang putih jadi apa? Jadi gas. Jadi kentut. Maka bau kentutmu jadi bau. Selain jengkol itu bawang putih juga. Karena bawang putih itu menjaga kesehatan pencernaan. Bawang putih itu salah satu antioksidan buat pencernaan. Bukan buat nyamuk. Nggak secepat itu tiba-tiba, saya makan bawang putih sekarang dok, biar masuk ke darah. Masuk ke lambung aja 3 jam. Jadi kamu butuh sekarang buat menghindar dari nyamuk, lu makan bawang putih. Itu efeknya baru 6 jam kemudian. Kentat-kentutnya dan fit. Bawang putih itu buat orang meler karena menyebabkan dia antiinflamasi. Jadi kayak vasodilator ya kan. Dia bronkodilator, lendir-lendir jadi berkurang ya kan. Sup bawang. Orang pilek itu pasti minum sup bawang. Kenapa? Biar lendirnya keluar semua. Atau orang sakit perut tuh makan bawang putih. Kenapa? Biar sehat. Karena memang dia tuh antiinflamatori, peradangan paling bagus. Ya kan, zat bagus dia. Cuman kalau buat nyamuk tuh bukan berarti kamu makan langsung saat itu juga. Lebih baik kau oles aja seluruh tubuh tuh kayak vampir. Terus minum susu buat bersihin paru. Sama aja nih hartolol yang pernah aku tahu ya. Paru, kerongkongan sama tenggorokan tuh beda. Lu minum susu. Mah tuh susu Bear Brand kayak gue sebutin nih, susu Bear Brand kayak susu Kin kayak apa kayak kan udah gak kontra kan, susu Kin, Bear Brand, Indomelek lah apapun itu. Lu tuh minum ya, nih gua tunjukin lu minum nih, minum, anggap susu. Dari sini mulut kerongkongan, terus ke lambung. Lu kalau minum susu ke paru, tersedap. Lah kan dari lambung bisa membersihkan. Enggak! Yang membersihkan paru adalah kegiatan aktivitas fisik dan mengurangi polutan-polutan termasuk ke paru. Titik. Okay. Jadi kemarin yang selama COVID minum susu-susu Bear Brand bersihin paru itu enggak. Tapi yang diincar dari mereka adalah protein. Susu yang mengandung protein, susu beneran nih, yang mengandung protein ya, bukan fat dan gula. Itu protein merupakan zat pembangun tubuh menjadi recover. Jadi kalau kamu misalkan tipes, patah tulang. Oke, saya kira itu ya contoh-contoh tadi bagaimana kita bisa melihat true atau false gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat nanti apakah mamanya makan kacang itu mengakibatkan jerawatan atau tidak. Itu kan false ya. Jadi nggak mungkin. Apakah minum susu itu menghasilkan itu juga false. Jadi dari sini contoh yang yang kita lihat.
True dan false. Jadi kalau digabung lagi if dan then ya, jika kamu makan susu, minum susu, maka paru-parumu akan bersih, gitu kan? Nah itu kan bisa makan minum susu true. Kalau false-nya itu uh, false. Jadi true dan false itu maka then-nya itu apa? Hasilnya apa? Gitu ya. Jadi kalau dia dengan true dengan false berarti dia true klaimnya gitu ya. Itu false gitu ya. Jadi false yang ininya. Jadi apa namanya sesuai dengan apa hasilnya tadi. Kalau umpamanya apa namanya itu kalau dia eh, true gitu ya, true dan false itu berarti false dia hasilnya. Kalau dia umpamanya true dengan true berarti true gitu ya. Tapi kalau false dua-duanya, tadi contohnya umpamanya kalau kita makan jerawat, kalau kita makan kacang, maka jerawat kita akan tumbuh gitu kan, makan kacang dengan baik. Nah, ya itu kan artinya kan sebenarnya dia apa namanya? Jadi kalau dia makan kacang gitu ya, makan kacang katakanlah true. Jadi kalau umpamanya dia apa dominan itu false, berarti dia aslinya adalah false. Kalau kondisionalnya itu false. Kira-kira gitu ya, sudah cukup ngerti ya untuk bisa memahami if dan then ini. Jadi apa namanya? Di sini cukup jelas bagaimana kita bisa melihat. Saya ngambil contoh dari situ, nanti cukup banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat true dan false-nya atau bilang itu satu fakta. Dari situ kita bisa lihat bagaimana apakah dia if dan then-nya itu bisa kelihatan. Oke, saya kira demikian dari saya. Mungkin hal ini saya akan masukkan ke kolabor, nanti bisa diperhatikan dengan ini. Demikian dari saya, terima kasih.